sound in the stars tonight. So watch me. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desak Nyoman Ratnasari. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu identitas suatu bangsa dan bahasa persatuan di tanah air ini. Terlebih lagi, bahasa Indonesia pertama kali diusulkan pada tahun 1926 dan dideklarasikan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Maka, apabila kita sedang berada di dalam kota manapun, selama kota itu masih berada di dalam wilayah negara Indonesia, maka kita tidak perlu khawatir untuk masalah komunikasi dengan beberapa penduduk setempat. Bahkan untuk penduduk suku-suku yang dapat dikatakan masih tertinggal pun, kita juga ada yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan di kesempatan kali ini, mari kita bahas tentang apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari bahasa Indonesia ini. Yang pertama, cukup mudah untuk dipelajari oleh masyarakat sendiri. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat mengetahui berbagai jenis ragam bahasa. Yang ketiga, dapat menggunakan bahasa sesuai dengan wadahnya atau dengan siapa kita berbicara. 4. Berbahasa Indonesia membuat kita tahu jati diri kita yang sebenarnya. Yang kelima, sebagai pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, sebagai peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang ketujuh, sarana penyebar luasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. Yang terakhir, kedelapan, sarana pengembangan penalaran atau sarana pemahaman beragam budaya Indonesia. Dan yang paling penting adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan di tanah air kita. Bagaimana? Sangat banyak bukan kelebihan dari bahasa Indonesia ini? Lalu, bagaimana dengan kekurangan dari bahasa Indonesia? Tentunya, dalam hidup ini pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya, saya sudah membahas tentang kelebihan bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita bahas tentang kekurangan dari bahasa Indonesia. Yang paling banyak adalah, menurut orang luar, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menurut mereka itu susah-susah gampang untuk dapat dipelajari. Terutama oleh berbagai orang yang di luar sana. Contohnya, yaitu penggunaan bahasa Inggris versus bahasa Indonesia. Yang pertama ada she's okay, dia baik-baik saja. Namun jika diartikan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Indonesia, she's okay itu bisa diartikan dengan dia perempuan baik-baik saja. Yang kedua ada he lives in Rembang, yang artinya dia hidup di daerah Rembang. Tidak mungkin bukan kalau penggunaan bahasa Indonesia dibilang dia hidup di daerah Rembang. Itu sangat ambigu bukan? Arti yang biasa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dia tinggal di daerah Rembang. Orang luar yang mempelajari bahasa Indonesia ini mungkin akan sedikit bingung mau menggunakan kata yang mana. Selain itu, terkadang kata-kata seperti saya akan terdengar lebih kaku apabila kita sedang berbicara dengan teman sebaya kita apabila dibandingkan dengan kata aku. Karena biasanya kalau kita mengobrol dengan teman sebaya atau teman dekat pasti akan bilang aku. Atau bahkan di zaman sekarang akan bilang gue dan lo, seperti itu. Lalu banyaknya aturan-aturan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam berbicara maupun penulisan. Misalnya di dalam bahasa Indonesia kita mengenal adanya EYD atau ejaan yang disempurnakan.
penulisan kata dan kalimat baku, penggunaan kalimat majemuk, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sulit untuk dipromosikan dengan sebagai salah satu bahasa internasional, karena kita masih sangat tertinggal di dalam beberapa bidang, seperti halnya teknologi dan juga ekonomi, yang mana dua hal tersebut yaitu merupakan salah satu kriteria yang sedang digunakan di dalam menilai kelayakan suatu bahasa yang akan digunakan sebagai bahasa internasional. Saya rasa cukup penjelasan saya tadi tentang kelemahan dan kelebihan bahasa Indonesia. Terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!